Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengabuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom umat Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita siap pagi hari ini untuk memuji, meninggikan Dia Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan, kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kasih tos kanan kiri depan belakang. Aku siap pagi hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Satu anugerah kami boleh kembali beribadah Bapa. Kami bersyukur bila Tuhan terus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu, pengurapan-Mu memenuhi kami. Terima kasih Bapa, kami tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kami. Kami mau tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau datang membawa hati kami yang mengasihi Engkau, bawa hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami percaya pagi hari ini akan sesuatu terjadi atas kami. Kami mendapatkan pemulihan, kemenangan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Kita kembali berikan kemuliaan, pujian, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berseru pagi hari ini, katakan terima kasih Bapa. Oh, mari angkat suaramu, bawa sembahmu buat Tuhan pagi hari ini. Mari bersyukur kepada Dia, sebab Dia yang layak disembah. Hanya Yesus.
Silakan kita duduk kembali. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Engkau yang perlu Tuhan, katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari biarlah pagi hari ini pribadi lepas pribadi kau berkata kepada Tuhan, hanya Engkau Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau Yesus pengharapan dalam hidup kami. Di pagi hari ini nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Laba-laba ya shandaramo. Tiada yang lain Tuhan, hanya pribadi-Mu Yesus yang kami percaya. Shandarararane. Dalam setiap waktu kami Tuhan, kami percaya akan Engkau Yesus. Mari saudara sendiri katakan, Yesus, hanya Kau. Ya Tuhan, mari nyatakan. Ya Yesus. Lebih sungguh katakan, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
Engkau ada tempat yang maha tinggi. Engkau layak terima segala pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Boleh tengok kanan kiri depan belakang, katakan engkau memiliki Tuhan yang besar. Amin. Kita bersama tepuk tangan ya buat Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Mari sama-sama katakan kepada Dia. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sorakan haleluya. Biar dengan segenap hatimu kau katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Sama-sama bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan yuk. Dengan sungguh-sungguh nyatakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Semuanya sama-sama yuk. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
everyone, senang dapat berjumpa dengan Anda. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersama saya Karen, berikut HOG News minggu ini. Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once Dukung dan doakan pelayanan Bapak Gembala di GPI Dago, Bandung. Pada saat gereja Tuhan mengalami yang namanya kesatuan, unity, maka Roh Kudus bergerak secara luar biasa. Bergabunglah dalam morning call dan alami kuasa hadiratnya. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jam 6 pagi melalui Zoom. Adik-adik, jangan lewatkan Cool Kids ya. Besok Rabu, 18 Juni, jam 4 sore di rumah Julio. Mengingatkan bagi semua yang terlibat dalam pelayanan, Menara Doa Pelayan Jemaat akan diadakan pada Jumat, 20 Juni jam 6:30 malam di tempat ini. Gereja kita bekerjasama dengan Sukma Animal Care akan mengadakan pemeriksaan gratis untuk hewan peliharaan pada Sabtu, 21 Juni 2025 di tempat ini. Acara ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dapat menghubungi nomor berikut ini. Jangan lewatkan kebaktian tengah minggu bulan ini yang akan dilayani oleh Ketua Perwil Timur BPD Jateng GPI Bapak Pendeta Yusuf Suwandi pada Rabu 25 Juni jam 6:30 malam di tempat ini. Dukung dan doakan pelayanan di GPI House of Grace Semarang setiap minggu jam 5 sore di Hotel Wis. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube-nya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut ini. Mari kita bersama ambil bagian untuk menabur Videotron. Persembahan Anda dapat dimasukkan ke amplop persembahan khusus Videotron. Tuhan menginginkan setiap kita untuk mengalami transformasi ke arah Kristus. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali.
Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu, fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street.
Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, semua bersemangat, yang bersemangat berlambaikan tangan, amin. Tetap menyala-nyala bagi Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala, amin. Katakan sang kiri, katakan biarlah rohmu tetap menyala-nyala, amin. Puji kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Adakah yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama kita pada pagi hari ini? Bolehkah melambaikan tangan supaya kita bisa menyambut? Puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita percaya di hari mendatang akan semakin banyak jiwa-jiwa boleh datang menyembah dan memuji Tuhan bersama kita tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-mati dapat Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketika lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama berkata visi gereja kita buat tahun 2025, tahun penuaian, amin. Kita sepakat bersama-sama 2025 tahun penuaian. Lebih semangat 2025 tahun penuaian dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, yang mengucap syukur buat pagi ini ada semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kami dan terus bergelora, terus menyala-nyala, berkobar-kobar, semakin lama semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, semangat kami tidak pernah pudar karena ada Roh Kudus dalam setiap kami. Kami sepakat Tuhan berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Ketua PBB GBI, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng, Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Selatan II, Pendeta Yosua Gumanau. Juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu rohani kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Rajo di Jakarta, Ibu Mulyanti Suwarna di Purwokerto, dan secara khusus kami sepakat sehati berdoa buat Gembala Sidang, Bapak rohani kami tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat setiap pemimpin yang Tuhan tetapkan mereka ada memimpin perjalanan iman kami. Kami bersepakat Tuhan mau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Roh Kudus senantiasa memenuhi hamba-hamba-Mu. Hikmat yang daripada Allah saja memimpin mereka dalam pelayanan. Dimanapun mereka memberitakan kabar baik. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, setiap visi dan misi hamba-hamba-Mu Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Engkau juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memelihara dengan cara Tuhan ajaib. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan berdoa buat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahwa setiap kami dalam perjalanan iman kami semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bahwa setiap kami berakar lebih kuat, bertumbuh, bahkan setiap kami berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, yang mengucap syukur.
Dan juga berdoa Tuhan untuk kota tercinta, kota Wonosobo di mana kami tinggal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat Wonosobo. Sepakat Tuhan lepaskan berkat buat Wonosobo di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat atas keamanan, berkat atas ekonomi, berkat kesejahteraan daripada Tuhan turun atas Wonosobo di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kota Wonosobo, semua dalam kendali Tuhan. Mari Tuhan berkati pemimpin kota, Bapak Bupati bersama jajaran yang ada Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Mereka perlu menjalankan tugas pemerintahan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga berdoa Tuhan gereja-gereja di Wonosobo. Boleh kami bergandengan tangan, bersahati bersama-sama. Membagikan kasih Tuhan Yesus pada kota ini. Sekadar banyak jiwa dipenangkan. Terjadi kebangunan rohani. Terjadi transformasi di kota Wonosobo. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa kami. Kami bangga menjadi warga negara Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bila berkat Tuhan tercurah atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan terbit atas Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Pintu-pintu penginjilan dibuka semakin lebar, semakin dipermudah. Ada banyak jiwa mendengarkan Injil tentang Kau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka dimenangkan. Terima kasih Bapa. Kau juga berdoa buat pemerintahan bangsa kami. Untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Mari Tuhan berkati, beri kesehatan, kekuatan buat mereka. Beri hati yang takut akan Tuhan. Beri hikmat yang daripada Tuhan. Mereka boleh menjalankan tugas dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Berkat semua jajaran pemerintah yang ada. Dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kau juga berkati Tuhan untuk TNI Polri. Mereka boleh menjalankan tugas dengan baik menjaga bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Percaya juga Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Terjadi lawatan Tuhan. Secara khususnya Tuhan untuk generasi Yeremia. Percaya Tuhan anak-anak muda bangkit bagi Tuhan. Mereka boleh memuliakan Tuhan lewat hidupnya. Mereka menjadi kebanggaan bagi bangsa ini. Kebanggaan bagi setiap orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak muda Tuhan. Mereka boleh memenangkan generasinya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ayo juga berdoa buat HOK Center Tuhan. Visi yang Kau Tuhan dah taruh atas gereja ini. Yang percaya HOK Center akan berdiri. Di mana sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga yang menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa berkumpul. Mereka boleh mendengarkan Injil Kristus. Mereka boleh dipenangkan bagi nama Tuhan. Dan lewat HOK Center ini menjadi transformasi bagi kota Wonosobo Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Juga berdoa buat Yerusalem. Shalom di Yerusalem. Diberkatilah Yerusalem. Terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan kami Tuhan dengan penuh sukacita. Bila persembahan kami boleh dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan doa kami. Haleluya. Amin. Saya persilakan kita duduk kembali. Mari siapkan hati kita pagi hari ini. Menyiapkan hati kami Tuhan. Kami terus ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Setiap saat waktu kami. Terima kasih Tuhan. Setiap saat, setiap waktu ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku. Ku mau hidup dalam kebenaran. Setiap saat, setiap waktu ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku. Ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunan-Mu, Roh
selalu Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan lebih lagi. Yang terbaik Kau yang rindu katakan. Tuntunanmu, mari minta Roh Kudus, Roh Kudus yang Ku perlu. Kami mau selalu ya ramu. Saya persilakan hambanya dalam pengurapan, mari minta tuntunanmu, amin. Roh Kudus, Roh Kudus yang Ku perlu, mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu, hidup Mari umat Tuhan, mari kita terus menyembah Dia, sembah dalam roh dan kebenaran. Oh nana masyikiara la 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 ba 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 ba. Eh nana 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 la masya nana nana. Iya nana 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 masya. Eh la 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 masya nana la ba 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 ba. Eh nana 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 mo. Shikiara la 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 ba 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 ba. Shikiara la 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 ba 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 ba. Ini kami Tuhan umat-Mu Bapa. Terima kasih buat waktu-waktu kami boleh ada terus di tempat kudus-Mu. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang menyegarkan roh, jiwa, bahkan tubuh kami. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu pagi hari ini. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan apa yang di kebenaran firman-Mu yang mengajar, menuntun dan memimpin kehidupan kami. Mari Bapa, kami siapkan hati kami, hidup kami dan pikiran kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan pagi hari ini. Setiap kami boleh mengalami sesuatu yang baru dengan Engkau. Terima kasih Bapa, pakai hidup hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pengurapan Tuhan saja yang mampukan hamba untuk menyampaikan pesan-Mu bagi gereja-Mu. Dan pengurapan yang sama, itu juga yang Tuhan curahkan, Tuhan nyatakan atas setiap umat-Mu pagi hari ini. Mari Tuhan Allah Roh Kudus, berbicaralah. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk yang dikasih Tuhan. Shalom. Sudah banyak dari Bapak Ibu yang sangat bersukacita pagi hari ini. Lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, kita semua bersukacita. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberi kesempatan oleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau bagikan tentang bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri, Roh Allah sendiri, pribadi dari Allah sendiri. Selama 10 hari kemarin kita terus berdoa ya, masa-masa Pentakosta. Kita di tempat ini kita berkumpul bersama-sama, bersehati, kita menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan. Dan di hari Pentakosta kita merayakan bersama-sama bagaimana Roh Kudus juga melawat setiap kita. Nah, dalam kehidupan kita orang percaya,
ada 3 hal penting yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Dilahirkan baru. Setiap orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ketika dia mengambil sebuah keputusan untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itulah kelahiran baru. Dan Alkitab berkata bahwa tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak dari Roh Kudus. Jadi proses kelahiran baru itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menjamah hati kita, dan ketika kita sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran, hidup kita mau mencari kebenaran, maka kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa, Tuhan, ini aku. Dan aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kematiannya di atas kayu salib menebus dosa kita. Itulah yang disebut dengan kelahiran baru. Jadi kalau Bapak Ibu di tempat ini, kita yang sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus. Amin. Kecuali kalau orang-orang yang Kristen-Kristen KTP, ya, Kristen-Kristenan, yang tidak sungguh-sungguh, mungkin Kristen karena keluarga, karena tradisi, karena orang tua, karena pasangan, itu mungkin sesuatu yang berbeda. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu karena Roh Kudus. Dilahirkan baru karena Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Dan yang kedua adalah dibaptis oleh Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Dan janji itulah Roh Kudus yang dicurahkan. Pada hari Pentakosta digenapilah pencurahan Roh Kudus itu. Digenapilah janji Tuhan itu. Setiap orang yang sungguh-sungguh rindu mengalami baptisan Roh Kudus, maka dia akan mengalami baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu dilakukan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan. Jadi bukan oleh manusia. Baptisan Roh Kudus tidak dapat diajarkan. Kalau ada gereja-gereja yang mungkin ngajar, ayo mau yang siapa yang belum dibaptis Roh Kudus, mari baptis Roh Kudus. Yang sebelah kini yang bilang la. Yang sebelah ini la ba. Itu pasti bukan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan. Tapi Allah sendiri, Roh Kudus, bisa saja lewat penumpangan tangan, lewat ketika kita berdoa. Tetapi perhatikan di sini bahwa baptisan Roh Kudus ini disebut sebagai janji Bapa. Tuhan yang menjanjikan, sebagaimana Bapa menjanjikan sesuatu kepada anak-anaknya. Tentunya anak-anaknya harus dengan penuh kerinduan menantikan janji Bapa itu. Orang-orang yang sungguh-sungguh rindu mengalami janji Bapa ini pasti akan mengalami baptisan Roh Kudus. Ketika dulu saya mendengar tentang baptisan Roh Kudus, saya bertanya-tanya, Tuhan, apakah ini sesuatu yang dari Tuhan atau cuman pengajaran gereja tertentu? Tapi Alkitab berkata ini hal yang nyata. Murid-murid pada gereja mula-mula mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Saya terus berdoa, Tuhan, saya rindu mengalami baptisan Roh Kudus. Tiap kali ibadah saya doa, Tuhan, saya rindu mengalami baptisan Roh Kudus. Kalau ada hamba Tuhan dari mungkin luar kota datang, kemudian ayo siapa yang merindu mengalami baptisan Roh Kudus maju ke depan, saya ikut maju, saya angkat tangan, tapi kok belum mengalami ya. Tapi disinilah kuncinya, ada rasa haus dan lapar akan Tuhan, kerinduan. Terus saya berdoa, Tuhan, saya rindu mengalami baptisan Roh Kudus. Sehingga pada suatu waktu ketika saya berdoa dan tiba-tiba Roh Kudus menjamah saya, ada sesuatu dorongan dari hati saya, dari dalam ini, dan saya ikuti dan berbahasa roh. Tanda awal orang mau dibaptis Roh Kudus itu berbahasa roh. Jadi orang dibaptis Roh Kudus karena Roh Kudus. Amin. Dan yang ketiga, baptisan Roh Kudus ini tidak gini. Bahwa baptisan Roh Kudus ini bukan sesuatu yang kemudian selesai begitu saja, tetapi ada kelanjutannya, yaitu hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin orang ada yang cukup sudah baptis Roh Kudus, tapi itu bukan selesai dalam perjalanan kerohanian kita. Itu bukanlah hal yang harus kita berhenti di sana. Kita harus memberikan hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ada orang yang cukup puas hanya dengan dibaptis Roh Kudus. Memang kepenuhan Roh Kudus itu berkali-kali. Dan itu yang harus terus kita minta. Baptisan Roh Kudus hanya sekali, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu berkali-kali. Kita harus terus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus bukan berbicara tentang bagaimana kita itu ketika berdoa, ketika didoakan kemudian nangis atau kemudian
kita bermanifestasi, ada manifestasi. Bukan sekedar itu saudara. Tapi bagaimana kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang pagi hari ini saya mau bagikan. Artinya adalah bahwa hidup kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Perhatikan ini, setiap aspek kehidupan kita. Hidup kita memberi diri untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan saudara, baik dalam kita beraktivitas setiap hari, dalam keluarga. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh kita memberikan hati kita. Seluruh aspek kehidupan kita. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berkata bukan kehendakku, tapi kehendakmu, seperti doa Tuhan Yesus. Hidup dipimpin Roh Kudus bukan sekedar pengalaman sekarang atau sesaat saja. Tapi sebuah proses, katakan sama-sama proses. Proses yang berkelanjutan. Artinya tidak hanya sekali, dua kali. Oh sekarang saya sudah dipimpin Roh Kudus. Saya bisa peka dengar suara Tuhan. Besok enggak usah. Tidak seperti itu. Tapi setiap waktu hidup kita. Kita memberikan hati kita. Hidup kita, diri kita. Pikiran kita untuk dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Biar dia selalu menuntun hidup kita. Mungkin dalam pekerjaan kita. Ada hal-hal yang harus kita ambil keputusan. Ayo tanya kepada Roh Kudus. Mungkin dalam keluarga ada hal-hal yang harus dilakukan. Ada keputusan-keputusan penting yang harus diambil. Ayo tanya kepada Roh Kudus. Mungkin ketika mengalami sakit, mengalami masalah pergumulan. Ayo tanya Roh Kudus bagaimana jalan keluarnya. Kita berdoa. Itulah mengapa kita harus memberi diri untuk dipimpin oleh Dia. Bagaimana kita memberi diri dipimpin oleh Dia. Ayo bawa hidup kita. Memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bahwa hidup kita untuk terus ambil bagian dalam persekutuan dengan Bapa. Punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Minta tuntunan Dia. Minta Dia berbicara kepada kita. Mungkin ada yang bertanya, wah gimana sih mendengar suara Tuhan? Saudara, kalau sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita ini anak. Dan Tuhan itu Bapa kita. Amin. Percaya? Dia Bapa kita. Kalau orang Kristen yang bingung dengan suara Tuhan, itu sungguh sebenarnya patut dipertanyakan. Tetapi justru orang Kristen itu harus tidak asing dengan suara Tuhan. Amin. Suara Tuhan bisa berbicara kepada kita Pak, lewat firman. Kalau pagi hari kita juga mendengar firman, percayalah ada sesuatu yang Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita. Lewat firman Tuhan, oleh sebab itulah kita harus banyak baca firman Tuhan. Setiap hari baca Alkitab, baca firman Tuhan. Karena disitulah Roh Kudus juga berbicara kepada kita. Firman Tuhan juga bisa berkata lewat hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman. Atau pesan Tuhan lewat pemimpin rohani kita. Lewat seorang hamba Tuhan. Ada seorang pernah berkata gini ketika saya tanya, ayo datang ibadah, udah lama gak ibadah. Lalu dia berkata gini, wah nunggu suara Tuhan berbicara kepada saya. Saya pikir ini mau suara Tuhan yang bagaimana. Ketika saya datang karena Tuhan mengetuk hati saya bicara sama dia. Untuk datang beribadah. Sekarang mau menunggu suara Tuhan yang bagaimana? Kalau mungkin suara yang pelan lewat hambanya, lewat mungkin pemimpin rohani kita nggak mau mendengarkan. Tuhan bicara lebih keras lagi ya. Bisa lewat masalah dan pergumulan. Tuhan tegur, ya, Tuhan bicara lewat sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada kita. Jadi sebagai orang Kristen, orang percaya, mendengar suara Tuhan bukanlah sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang aneh. Tapi justru kalau kita tidak pernah mendengar suara Tuhan, itu justru sesuatu yang aneh. Karena Dia adalah Bapa kita, kita anak-anaknya. Seorang anak pasti akan peka dengan suaranya, dengan suara Bapanya.
domba akan peka dengan suara gembalanya. Karena itu, ayo mari bawa hati kita, hidup kita terus dipimpin. Kita memberikan hati kita, kita bilang Tuhan ini aku, pimpin aku Roh Kudus. Tuntun aku Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata gini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang menyertai kita? Rohnya, Roh Kudusnya. Allah itu roh. Allah itu roh dan Roh Kudus itulah yang menyertai hidup saudara dan saya. Dialah yang menyertai kita, dia yang mengajar kita, dia yang menuntun kita, dia memberikan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Dia yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang harus kita lalui. Dia menuntun langkah hidup kita dalam setiap aspek hidup kita. Apakah itu pekerjaan saudara, apakah itu hubungan saudara dengan orang-orang di sekitar saudara. Apakah itu dalam kehidupan masyarakat kita, dalam pelayanan kita. Kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jadi ketika yang pertama kita dilahirkan baru. Yang kedua kita mengalami baptisan Roh Kudus. Dan yang ketiga, ayo kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Yang siap katakan yes. Puji Tuhan. Karena yes kita lanjut ya. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Kita akan melihat dalam Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-16 sampai 23. Saya nggak tahu apakah tulisannya cukup jelas di sana. Tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 23. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Galatia ini, kita akan melihat ciri-ciri orang yang hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita introspeksi diri kita ya. Jika nanti ciri-cirinya belum ada, kita harus bertobat. Amin. Kalau sudah ada, ayo kita tingkatkan lagi. Yang pertama, ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak menuruti keinginan daging. Ayat 16 dan 17 berkata demikian, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging berbicara tentang pikiran kita, kehidupan kita yang ingin menuruti hawa nafsu kedagingan, kebutuhan daging yang utama. Kalau kita melihat tadi dalam kitab Galatia ini, perbuatan daging telah nyata. Ada percabulan, ada kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Percabulan ya, hal-hal yang cabul, hal-hal yang najis, kotor ya, percinahan, ada perselisihan, ya. Penyembahan berhala. Mungkin zaman sekarang penyembahan berhalanya enggak zaman dulu. Zaman dulu penyembahan berhala itu menyembah patung, ya, menyembah pohon-pohon,
disembah. Tapi zaman sekarang penyembahan berhalanya berbeda. Karena iblis tahu cara menjatuhkan umat manusia. Iblis itu paling cerdik untuk menjatuhkan umat manusia. Kalau suruh nyembah patung, oh enggak, musyrik ini musyrik. Gitu kan. Ayo ini datang ke pohon ini. Wah ini gak boleh ini, dosa-dosa. Tapi kalau yang sepertinya baik, pelan-pelan. Nah ini berbahaya. Ya. Pelan-pelan, gimana? Tidak menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Itu penyembahan berhala. Mungkin apa yang utama dalam hati kita, dalam hidup kita? Bisa pekerjaan kita. Kita mendahulukan pekerjaan daripada ibadah. Berarti kita menjadikan siapa Tuhannya? Pekerjaan kita. Mungkin gadget kita ya. Kalau sudah scroll ini TikTok. Wah lihat orang konten-kontennya. Wah. Jadi lupa untuk doa. Konten kok bagus ya. Scroll lagi. Wah lupa. Akhirnya gak doa. Ya. Jadi penyembahan berhala. Mungkin hobi kita. Ya. Apa itu berhala-berhala? Sesuatu yang melebihi Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Perbuatan daging. Roh pemecah, iri hati. Ya. Hal-hal yang bertentangan dengan keinginan roh. Perhatikan di sini. Ketika kita mengikuti keinginan daging kita kuat, maka roh kita akan lemah. Tetapi sebaliknya ketika kita membangun manusia rohani kita, maka kita bisa meredam keinginan daging kita. Kita memang masih hidup di dunia. Secara daging kita membutuhkan hal-hal yang dari daging tadi, ada makanan, minuman. Tapi perhatikan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh itu gak suka ya, seperti keegoisan diri kita. Keinginan kita untuk meninggikan diri, untuk terlihat baik. Artinya kita nih, misalnya dalam pelayanan ya, memimpin pujian atau jangan pimpin pujian lah, saya aja misalnya ya, khotbah gitu ya. Wah khotbah. Motivasinya apa ketika kita nyampaikan firman? Apakah supaya terlihat oh keren, khotbahnya bagus? Atau biarlah sungguh-sungguh menyampaikan pesan Tuhan bagi umat Tuhan. Supaya banyak jemaat itu boleh ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya menyadari sebagai seorang hamba Tuhan ketika menyampaikan firman. Saya berdoa Tuhan supaya jangan meninggikan diri. Ya. Karena kadang-kadang itu iblis itu begitu pinter ya. Iblis itu pintar supaya kita itu seolah-olah, wah saya dipakai Tuhan nih. Ketika udah mulai perasaan seperti itu, wah saya harus, Tuhan ampuni saya. Misalnya ketika selesai khotbah, wah terima kasih buat firman yang tadi memberkati. Atau ketika saya melayani ya, saya melayani di misalnya di rumah sakit, doakan orang sakit. Tiba-tiba orang terima kasih, wah saya dikuatkan. Perhatikan hati-hati ketika itu terjadi dan mulai perasaan, wah saya dipakai Tuhan nih, saya hebat nih. Kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan ketika kondisi seperti itu. Tapi biarlah segala pujian itu hanya bagi Tuhan. Mengikuti kehendak roh. Mengikuti tuntunan roh. Keinginan daging tidak hanya menunjuk kepada suatu gairah, hasrat dan keinginan, tetapi kepada cara bertindak kita yang berasal dari dorongan kebutuhan daging atau nafsu jasmani. Dan orang yang diberi Roh Kudus, idealnya begini, orang yang diberi Roh Kudus, dia akan memiliki perasa dan pikiran Kristus. Tidak lagi menuruti keinginan daging. Itulah mengapa kita itu diajar untuk berpuasa. Harusnya gereja kita tiap Sabtu itu berpuasa. Itu ketentuan dari zaman dulu. Sampai sekarang sebenarnya nggak berubah nih. Tiap Sabtu kita berpuasa, ada 2 puasa. Ya minimal kita berpuasa, mempersiapkan pelayanan hari Minggu dan sebagainya. Nah, puasa itu kita sedang mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita.
kita lagi meminta Tuhan itu menguasai kita seluruhnya, Roh Kudus, kita mengikuti kehendak dan turunan Roh Kudus. Bahkan kalau kita melihat dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanan, Alkitab berkata gini, oleh Roh Yesus itu dibawa ke padang gurun untuk berpuasa. Apa? Oleh Roh. Jadi yang membawa itu siapa? Roh Kudus. Dalam pimpinan Roh Kudus, Yesus masuk ke padang gurun berpuasa selama 40 hari, tidak makan. Jadi menekan keinginan dagingnya dan memberi ruang sebebas-bebasnya kepada Roh Kudus untuk memenuhi hati dan pikirannya. Itulah puasa. Kenapa penting kita berpuasa? Supaya kita mengerti akan tuntunan Roh Kudus. Kita belajar untuk menekan keinginan daging kita. Amin. Jadi kalau orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan menuruti keinginan daging. Mungkin dia dikecewakan. Keinginan daging berkata, ayo balas dengan caci maki, balas dengan kutukan. Tetapi keinginan Roh berbicara, ampuni dia. Mungkin ada orang yang melukai hati kita. Kita ingin membalas juga dengan melakukan hal yang sama. Tapi keinginan Roh berkata, ampuni. Orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, dia tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat dalam ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh. Apa hubungannya antara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat dengan kerohanian kita yang bertumbuh? Oke, saya mulai dari sini. Bahwa apa itu hukum Taurat? Ketika Tuhan memanggil umatnya, Israel, dari sekian bangsa di muka bumi ini, Tuhan memanggil umatnya yaitu Israel. Jadi umat kesayangannya. Tuhan memberikan kepada mereka hukum-hukum untuk ditaati. Yang disebut dengan hukum Taurat. Ada ratusan, mungkin 600 lebih hukum Taurat yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Hukum Taurat itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu hukum moral, kemudian hukum seremonial, dan hukum sipil. Hukum moral itu adalah dasar-dasar moral yang berlaku bagi semua orang. Contohnya adalah 10 perintah Allah atau dasatitah, kita sering mendengar istilahnya. Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, itu hukum moral. Kemudian ada hukum seremonial atau hukum teologis. Ini mengatur praktek-praktek ibadah, ritual. Yang ketiga adalah hukum sipil. Ini mengatur pemerintahan dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Mengatur kehidupan masyarakat. Dan hukum seremonial sudah tidak berlaku bagi kita di zaman ini karena telah dikenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi hukum seremonial ini mempersiapkan tentang Yesus Kristus sebagai korban penebus dosa umat manusia, sebagai Mesias yang telah dijanjikan. Contohnya adalah ketika umat Israel itu harus mempersembahkan korban. Ketika ada orang yang berdosa, ada korban penghapus dosa. Itu hukum teologis, hukum seremonial, dan tidak berlaku. Hukum sipil juga tidak berlaku di sekarang ini. Karena apa? Ini mengatur pemerintahan Israel pada masa itu. Tentu saja berbeda dari waktu ke waktu. Contohnya mengatur hukum sipil misalnya zaman dulu ketika ada orang berzina harus dilempari batu sampai mati. Kalau kita terapkan sekarang, ada orang berzina, kita lempari batu sampai mati. Maka kita juga yang akan dibawa ke polsek ya. Sama pemerintah Indonesia tentunya. Karena hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Bahkan sekarang, negara Israel sekarang era modern,
Hukum sipilnya juga berbeda dengan Israel pada zaman Daud dan Salomo tentunya. Yang ngomong-ngomong Israel sekarang lagi perang ya, Ibu ya. Sudah dengar beritanya ya, menyerang Iran ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi itu tanda bahwa kita harus semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Nah, yang masih berlaku adalah hukum moral tentunya. Karena itu mengatur kehidupan kita supaya standar moral kita itu sebagaimana apa yang Tuhan mau. Contoh hukum moral itu ya tadi, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri. Itulah yang masih berlaku sampai hari ini. Mengatur tata cara kehidupan umat manusia. Kenapa Tuhan memberikan kepada umatnya itu hukum Taurat? Tetapi kita melihat tadi Rasul Paulus berkata, kalau engkau dipimpin oleh Roh, kamu tidak lagi menuruti hukum Taurat. Jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Kita akan melihat ya, mengapa Tuhan itu memberikan hukum Taurat. Pertama, untuk menyadarkan manusia akan dosa dan pelanggaran. Saudara, hukum Taurat itu membuat manusia itu ngerti ini dosa atau bukan. Kalau tidak ada hukum Taurat, wah kacau kehidupan manusia, terutama pada zaman dulu itu. Ingat pada waktu itu tuh keadaan manusia itu masih dapat dikatakan barbar gitu ya. Saling menyerang satu dengan yang lain, kelompok yang satu saling menguasai. Hukum rimba yang berlaku, siapa yang kuat itulah yang menang. Itulah kenapa Tuhan memberikan kepada umatnya itu hukum Taurat ini. Supaya apa? Ngerti. Ini gak boleh, ini menyakiti sesamamu. Hal ini gak boleh dilakukan. Kalau yang ini boleh dilakukan. Ya. Menyadarkan manusia akan dosa. Oh ternyata ketika diberikan hukum ini. Jangan berdusta. Saudara, kita lihat. Anak kecil saja nggak diajari bohong bisa berbohong. Menyadari ternyata, oh saya itu manusia ternyata sangat jauh dari standarnya Allah dalam kehidupan ini. Kemudian menunjukkan bahwa manusia tidak mampu mentaati seluruh hukum Allah ini. Ternyata untuk bisa 100% mengikuti apa yang di standarnya Tuhan ini kita nggak mampu ya. Kita nggak bisa ya. Betapa kita ini sangat rapuh. Kita ini manusia berdosa. Dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Itulah mengapa hukum Taurat. Yang ketiga itu membimbing manusia kepada keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena manusia itu tidak mampu mentaati seluruh hukum Allah. Artinya dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuannya sendiri tidak mampu, tidak bisa mencapai keselamatan. Manusia membutuhkan yang namanya juru selamat. Itulah Yesus. Mesias. Karena itu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan janji tentang Mesias. Karena Tuhan tahu manusia tidak mampu. Tetapi untuk membuat manusia itu mengerti bahwa dirinya tidak mampu, gimana caranya? Hukum Taurat inilah yang diberikan kepada umat manusia. Hukum Taurat diberikan supaya menjadi standar moral. Tadi standar moral ya, hukum moral masih berlaku sampai hari ini. Mengatur kehidupan manusia. Dan tentu saja hukum Taurat diberikan membuat manusia untuk bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Segala sesuatu yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Perhatikan di sini, ketika Tuhan memanggil umatnya, Dia memberikan kepada umat itu hukum Taurat. Supaya manusia tahu, kamu berdosa, kamu tidak bisa menyelamatkan diri dengan caramu sendiri. Dengan kekuatannya sendiri. Wah ternyata kalau mentaati hukum ini sangat berat ya. Coba bayangkan kalau hukum Taurat itu masih diterapkan sampai sekarang. Terutama hukum-hukum seremonial tadi. Ada yang berdosa harus membawa kambing domba berumur setahun.
nggak boleh setahun, lebih setahun nih. Yang terbaik datang kepada imam. Wah, sangat repot ya tentunya ya Bu. Tapi kita bersyukur kalau itu udah dikenapi oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Nah, perhatikan ketika Tuhan memberikan hukum itu untuk membuat manusia mengerti betapa manusia itu berdosa. Tetapi Alkitab berkata dalam perjanjian baru ini, kita yang hidup dipimpin oleh Roh, kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat tadi. Kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Begini, saya kasih gambaran begini. Pada waktu itu tuh dapat dikatakan umat Tuhan itu belum dewasa secara rohani. Maka diberikanlah hukum supaya mengerti tujuannya, yaitu Mesias yang dijanjikan, Yesus Kristus. Bahwa keselamatan itu hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita hidup di zaman perjanjian baru maka kepada Yesus. Tetapi orang-orang dalam perjanjian lama berarti iman akan pengharapan akan datangnya Mesias itu. Jadi diberikanlah hukum karena waktu itu dikatakan belum dewasa. Umat Tuhan belum mengerti tentang maksud Tuhan, tentang Mesias ini. Kalau kita zaman dulu ya, mungkin generasi sekarang mungkin jarang. Tapi orang-orang yang lahir di tahun 60, 50, 70, 80. Biasanya orang-orang tua kita itu sepertinya seolah-olah menakut-nakuti kita. Anak kecil kalau sandingkolo, apa sandingkolo itu ya? Sandingkolo itu masa ini ya, pergantian dari sore ke malam ya. Jangan main di luar rumah, nanti dibawa genderuwo. Kan gitu kan? Kan dibawa genderuwo. Anak kecil jadi takut di rumah. Tapi beneran gak ada genderuwo sih? Gak ada ya. Itu cuma untuk nakut-nakuti. Tapi kenapa sebenarnya ditakuti? Karena anak kecil supaya nurut ya ditakut-takuti gitu. Kalau zaman sekarang kan, ayo anak-anak yang tidak mau mandi, ini Pak siapa itu Gubernur Jawa Barat ya, Dedi, nanti bawa ke barak militer kan ya gitu kan. Takut-takuti kan yang penting kan. Zaman dulu kan takut-takuti ada genderuwo. Padahal sebetulnya itu kan masa pergantian dari sore ke malam itu kan pandangan jadi kabur, tidak jelas gitu ya. Bisa kalau anak-anak di luar itu bisa tersandung. Zaman dulu itu halaman rumah atau jalan itu nggak seperti sekarang ya. Bisa celaka. Nah, makanya ditakut-takuti. Kalau sekarang nakut-nakutinya pakai ini Bang Deddy Mulyadi ya. Nah, kalau ada tempat-tempat katanya angker, jangan ke sana nih angker. Pokoknya di daerah pohon-pohon sana itu angker. Jangan main ke sana-sana. Sebenarnya bukan masalah angker, tapi para nenek moyang itu sedang menjaga wilayah sana. Supaya apa? Tempatnya di sana alamnya itu tetap lestari. Ya. Pohon-pohon besar tetap tumbuh, tidak dirusak. Perhatikan zaman sekarang ketika orang sudah tidak percaya dengan hal-hal mistis tadi. Apa yang terjadi? Hutan-hutan dibabat, kayunya diambil. Kemudian yang terjadi apa? Banjir, tanah longsor, alam menjadi rusak. Kepada orang yang tidak dewasa, maka yang penting ayo lakukan ini. Jangan ini, jangan itu. Tetapi kepada orang yang mengerti pemikirannya udah dewasa, gak perlu dikasih tahu hal-hal yang demikian. Tapi mengerti apa yang harus dilakukan. Oh ya, kalau saya naik motor, ya harus pakai helm. Jadi bukan karena takut dengan peraturannya. Kalau orang yang belum dewasa pemikirannya, oh takut ada polisi. Ya kan seringkali kan, udah malam gak apa-apa gak pakai helm. Loh, apa hubungannya malam dengan tidak pakai helm? Pasti berpikirnya oh malam gak ada polisi. Hari ini Bapak polisi gak hadir ya. Kalau siang pakai helm kan ada polisi.
Padahal siang juga kadang nggak ada polisi. Tapi helm kan untuk keselamatan. Orang yang mengerti, memahami itu. Helm itu untuk keselamatan kita. Ketika jatuh, kepala kita tidak cedera parah. Tapi kalau tanpa helm, potensial untuk cedera parah itu sangat besar. Orang yang dewasa tidak bicara tentang peraturan dengan ketakutan. Artinya gini, oh harus taati peraturan itu karena takut dihukum. Oh takut nanti ditilang. Takut karena tempatnya angker nanti mendapatkan celaka. Ya. Tidak seperti itu. Orang dewasa mengerti apa yang harus dilakukan. Itulah orang-orang yang dewasa. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang kita lakukan bukan karena ketakutan, tapi karena kasih kepada Tuhan. Ketika kita melayani karena kasih kepada Tuhan. Ketika kita menjaga hidup kita kudus, itu karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita itu takut untuk dikutuk. Ketika kita memberikan persembahan, bukan supaya kita itu gak dikutuk oleh Tuhan, tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita mengerti. Oh, sebagai seorang percaya, saya harus mengampuni orang yang bersalah pada saya. Sebagai orang yang sungguh-sungguh ngalai berkat Tuhan, maka saya harus memberikan persembahan terlebih persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Bukan karena ketakutan. Sebagai orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, maka hidup saya harus melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga orang yang sungguh-sungguh mau bertumbuh dewasa, dia tidak menuruti keinginan daging tadi. Ya. Hidup di dalam roh, tidak menuruti keinginan dagingnya. Karena apa? Mengerti, memahami. Ya, kalau zaman dulu kan gak boleh makan babi. Pokoknya gak boleh. Lalu ada yang alasan kalau zaman sekarang kan, wah itu tapi gambarnya celeng Pak, kalau babi boleh berarti. Bukan itu ya. Nah, zaman dulu kan gitu, gak boleh makan babi. Gak boleh makan kelinci, harusnya gak boleh juga kelinci ya. Unta juga gak boleh. Nah, kenapa gak boleh makan babi? Kenapa gak boleh makan belut? Karena belut itu binatang air tidak bersisik, gak boleh dalam kitab Imamat. Karena kalau kita makan enak, berlebihan itu gak baik. Ya kan? Enak itu dagingnya kan. Berlebihan, kalau sudah enak, berlebihan nih. Akhirnya apa? Jadi penyakit. Makanya kita yang hidup di zaman kasih karunia, kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Makan boleh, karena Alkitab berkata semua telah dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Tapi Rasul Paulus juga mengatakan gini, segala sesuatu itu baik, tapi apakah sesuatu itu membangun? Apakah sesuatu itu berguna? Kalau di gereja kita terkenal tegas kan, kalau melayani gak boleh merokok. Rokok itu kan gak ada di Alkitab, rokok. Ada di Alkitab tadi, perbuatan daging telah nyata. Apa tadi perbuatan daging? Aja masih ingat? Ayo, perbuatan daging, kenajisan, percabulan ya, pesta pora, yang terakhir itu dan sebagainya. Nah, dan sebagainya ya. Itu rokok termasuk rokok. Tapi gini ya, rokok merusak bait Allah. Tapi kan orang tadi orang yang makan makanan berlebihan juga merusak bait Allah. Iya betul. Saya jawab begitu. Betul. Tapi perhatikan, orang rokok itu orang yang egois. Kalau saya makan berlebihan atau saya makan yang kolesterolnya tinggi, itu resikonya pada saya, diri saya sendiri. Tapi rokok itu merusak bukan hanya diri sendiri tapi orang lain. Dari asap rokok ini racunnya bisa menyebar kepada orang di sekitar kita. Kita mengotori udara yang bersih seharusnya oleh asap rokok. Kita ketemu orang, kita habis rokok, salaman, jabat tangan, nikotinnya nempel di tangan orang itu. Orang itu kemudian lupa cuci tangan, dia gosok-gosok hidung, masuk. Kemudian sakit paru-parunya. Karena apa? Ketemu dengan kita yang merokok. Jadi rokok kenapa kita tegas nih? Merokok, minum minuman keras jelas karena amoral ya, narkoba dan sebagainya. Karena rokok bukan hanya diri kita yang rusak, tetapi orang di sekitar kita.
Itulah mengapa di gereja kita keras Bapak Gembala terapkan. Ya, terutama ya gereja kita, juga GBI yang lain. Pelayan Tuhan nggak boleh merokok. Mungkin ada di gereja-gereja lain yang bebas, pelayan-pelayannya merokok sambil rapat juga sambil ngerokok bisa. Ya, habis pelayanan, habis main musik ke belakang ngerokok, ya bisa. Itu urusan mereka. Nah, bagi kita mau umat Tuhan itu sungguh-sungguh mengikuti keinginan roh, bukan keinginan dagingnya. Bukan menuruti hawa nafsu dagingnya. Jadi orang yang dewasa tadi, dia mengerti, ya. Dia mengerti bukan karena ketakutan, bukan takut kepada hukuman, tapi mengerti apa yang harus dilakukan. Tuntunan Roh Kudus membuat dia mengerti, memahami. Oh ya, saya tidak akan merokok karena merokok itu merusak bait Allah. Mengerti tidak perlu dikasih penjelasan apapun, tahu saya harus menjaga hidup saya bersih. Mengerti ketika saya minggu itu harus datang beribadah bukan karena takut dihukum, bukan karena takut dikutuk, tetapi karena saya mengasihi Tuhan. Tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi dalam hukum kasih karunia. Kita mendapatkan kasih karunia, tetapi justru itulah kita melakukan sungguh-sungguh setiap apa yang dikehendak Tuhan tadi dengan kasih. Dasarnya adalah kasih kepada Tuhan. Jadi tidak hidup di bawah hukum Taurat bukan berarti tidak ada aturan. Tadi tetap ada hukum moral yang masih berlaku sampai hari ini. Tetapi lebih kepada kebebasan untuk hidup berdasarkan tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya. Berdasarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang justru akan membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kita lebih lagi mengerti dan memahami apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang kedua, dia akan bertumbuh dewasa. Orang dewasa mengerti apa yang harus dilakukan. Orang dewasa dia tahu ketika dia semakin bertumbuh maka dia juga harus ada dalam pekerjaan Bapa. Maka orang dewasa pasti akan terlibat untuk melayani. Dia rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan baik di gereja maupun di luar sana. Dia rindu hidupnya jadi berkat. Kalau anak-anak, seorang yang masih anak-anak, kalau Bapak Ibu punya anak ketika masih kecil, dia tidak bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Disuruh jaga toko anak usia 5 tahun gak bisa. Tetapi ketika semakin dewasa diajari. Sampai akhirnya dia bisa membantu orang tuanya. Jadi semakin bertumbuh dewasa, dia akan mengerti, oh ya, sebagai anak saya harus membantu orang tua saya. Dulu zaman saya masih kecil, saya sering seolah-olah ya dipaksa oleh orang tua saya, oleh ayah saya. Ayo bantuin, lagi main disuruh bantuin. Wah capek gak mau. Tapi semakin dewasa, semakin mengerti, oh ya saya harus bantuin orang tua. Begitu juga dalam kehidupan kita secara rohani. Orang Kristen yang masih anak-anak rohani, dia akan peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tetapi semakin dia mengenal Kristus, hidupnya semakin dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan semakin bertumbuh dewasa. Dia mulai mengerti, saya harus ambil bagian dalam pekerjaan Bapa. Amin. Mari introspeksi diri kita, apakah kita sudah dalam fase ini? Cek diri kita. Itu yang kedua, orang yang dipimpin Roh Kudus pasti akan bertumbuh dewasa, memiliki kedewasaan rohani, semakin hari semakin bertumbuh. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga adalah memiliki karakter Kristus. Ayat ke-22 dan 23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah roh. Dan buah roh inilah karakter Kristus. Ada kasih dalam hati kita. Tadi ya kasih itu mengampuni. Kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ia tidak iri hati atau tidak cemburu, tidak sombong, tidak memegahkan diri. Ada sukacita. Alkitab mengajar kita bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Sukacita, damai sejahtera, mengalami damai sejahtera karena tahu bahwa Yesus itu
Bapa yang menyertai hidupku dalam segala situasi. Percaya ada Tuhan yang tetap menjaga dan memimpin hidup kita. Sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karakter itu harus muncul. Dan siapa yang menikmati orang-orang di sekitar kita, mereka menikmati itu. Itulah mengapa Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kita itu dikenal. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya, tidak ada rumput duri menghasilkan buah ara. Meskipun dulu ada lagunya siapa itu, Rinto Harahap, ya. Buah semangka berdaun sirih atau apa itu ya lagunya ya. Nah, itu cuma sebuah lagu. Tetapi buahnya kita dikenal. Kita menunjukkan siapa diri kita. Apakah kita anak-anak Tuhan, orang yang dipimpin Roh Kudus, dari buahnya. Orang melihat kita itu dari buahnya. Kita mungkin bisa berkata, oh saya pelayanan, saya mimpin pujian, saya mimpin musik, saya menyampaikan firman. Tetapi buahnya, apakah terlihat ada buah roh itu atau tidak? Dari buahnya kita mengenal mereka. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di media sosial, kisah pembulian sampai anaknya itu, ya anak yang dibully di sekolah itu parah. Gara-gara apa? Masalahnya perbedaan agama. Ya, minoritas dibully sampai dipukul. Dan pihak sekolah kalau sudah masuk media sosial, pihak sekolah sepertinya tidak terlalu mencampuri ya. Kenapa sampai anak-anak kecil itu membuli temannya yang berbeda dengan dia? Dari buahnya kita mengenal mereka. Apa yang diajarkan? Bisa diajarkan oleh seniornya, orang tuanya. Saya waktu SD, kelas 1, kelas 2, waktu itu saya lupa. Saya mendengar teman-teman saya, teman sekolah saya bilang gini, oh wong Kristen matine dipenteng. Oh, Kristen matine dipenteng. Tapi enggak ngomong sama saya, lagi ngomong sendiri. Tapi ada saya di situ ya, sama saja ya. Tahu saya Kristen apa enggak, saya enggak tahu karena anak kecil ya. Aku bilang gini, wong Kristen mati dari benteng. Dari mana dia? Anak kecil, SD. Dia ngomong seperti itu. Kalau enggak ada yang mengajarkan. Dari buahnya kita mengenal mereka. Apa yang diajarkan kepada mereka? Tapi orang-orang percaya. Kita mau dikenal buah yang seperti apa? Apakah karakter Kristus tadi yang muncul dalam kehidupan kita? Atau justru yang lainnya? Ayo tunjukkan bahwa buah-buah roh itu ada dalam hidup kita. Amin. Kita tunjukkan kepada dunia. Kita tunjukkan bahwa kita itu anak-anak Bapa. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Buah roh itu yang keluar. Ketika kita disakiti, kita tersenyum, kita memberkati buah roh. Ketika kita dihina, kita justru mendoakan mereka. Ketika kepercayaan kita diusik, kita tidak membalas dengan cara yang sama seperti mereka. Tapi kita menunjukkan kebenaran dengan cara yang benar. Kita tunjukkan buah-buah roh itu. Dalam kehidupan kita pribadi pun demikian. Cara kita bekerja, cara kita menjalankan usaha kita. Buah roh itu nyata. Maka ketika buah roh itu muncul dalam kehidupan kita, Alkitab berkata, maka mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi orang yang diberi Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah-buah roh. Amin. Jadi 3 hal ini yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Biarlah hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dia tidak menuruti keinginan daging. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dia akan bertumbuh dewasa kerohaniannya. Tidak terus menjadi anak-anak yang hanya minta dilayani dan dilayani, tetapi bertumbuh. Tidak takut dengan sesuatu yang bicara tentang hukum, tetapi melakukan segala sesuatunya karena kasih, bukan karena ketakutan. Dan yang ketiga, orang dipimpin Roh Kudus, kita memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapak Ibu yang rindu terus mengalami hidupnya dipimpin Roh Kudus,
Mari bawa hati dan hidup kita lebih lagi. Mari kita mengizinkan seluruh hati dan hidup kita, mengizinkan seluruh hidup kita untuk dipimpin dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena selama ini mungkin kita hanya menuruti keinginan daging kita, kita menuruti hawa nafsu kita, kita mengikuti apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Tapi ketika kita mendengarkan firman-Nya pagi hari ini, mari izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Bawa hidup kita dan katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Jadilah padaku sebagaimana kehendak-Mu Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Katakan, ku buka hati, Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, ku buka hati. biarlah ini menjadi doa kita, kerinduan kita di hadapan Dia. Kita berkata, Tuhan, ini aku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Engkau yang rindu hidupmu dipimpin Roh Kudus. Mari sembah Dia. Ada yang sudah dikaruniai bahasa roh, mari berbahasa roh bersama-sama. Engkau yang belum dikaruniai bahasa roh, sembah Dia dengan bahasa akal budimu. Minta Roh Kudus mengurapi, minta Roh Kudus memenuhi seluruh hidup kita, minta Roh Kudus memimpin seluruh hidup kita. Jadi umat yang dipimpin Roh Kudus, umat yang tidak menuruti keinginan daging, umat Tuhan yang bertumbuh dewasa, umat Tuhan yang memiliki karakter Kristus di dalam nama Yesus. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ya Tuhan, ini isi hati kami Bapa. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan umat Tuhan yang mau dipimpin Roh Kudus. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Allah masyarakat, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus itu berbicara. Tuhan, Engkau pimpin seluruh hidup kami, anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini, umat yang dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus dalam seluruh hidup kami, dalam aktivitas kami, dalam kami bekerja, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan masyarakat. Roh Kudus pimpin kami dan tuntun kami ya Bapa. Bila hidup kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus nyatakan firman-Mu. Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Bila setiap umat-Mu di tempat ini sungguh-sungguh di umat yang hidupnya dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Dan kami mempercaya setiap benih firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan berjalan sebagaimana kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat yang dikasih Tuhan, sebelum tinggalkan tempat ini, angkat tangan hati kita pandang kepada Dia, Bapa yang baik, Bapa yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saat ini umat yang dikasih Tuhan, saat pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.